Selamat datang sahabat Huda Official 23. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita kembali. Semoga yang mendengar ataupun yang melihat video ini kita bisa mengamalkan, bahkan bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita insyaallah. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau kalian pengen request atau pengen tampilan bagaimana untuk amalan-amalan sunnah ataupun doa-doa sehari-hari, bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya sehingga nanti tidak akan ketinggalan video-video berikutnya insyaallah. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana supaya kita mengetahui jalan-jalannya pintu rizki. Selama ini kita tidak mengetahui bagaimana datangnya rizki. Bahkan kita mengira kalau kita kerja akan mendapatkan rizki. Ini salah. Kalau kita nggak kerja maka tidak akan mendapatkan rizki. Justru rizki itu datangnya tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan berbagi ilmu supaya kita senantiasa mengetahui bagaimana jalan-jalan pintu rizki. Maka di dalam hadis dikatakan ada 13 pintu rizki. Jadi totalnya ada 13. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah takwa. Maka takwa ini adalah pondasi utama bagi orang bertakwa, bagi orang beriman. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat pada Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, maka apapun yang dia minta, maka insya Allah akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka yang kedua tawakal. Yang kedua apa? Tawakal. Maka dengan tawakal ini kita pasrah dengan Allah. Kalau istilah orang Jawa ini opo ono nih. Wes pokoknya tawakal. Tawakal jadi bukan kita diam aja. Kita berusaha tetap tawakal. Tawakal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan insyaallah. Yang ketiga tilawah. Jadi tilawah artinya Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Dengan kita membaca Al-Quran ataupun kita belajar Al-Quran ataupun kita menghafal Al-Quran, ini termasuk daripada salah satu datangnya pintu rizki. Maka jangan kaget kalau banyak orang hafal Al-Quran, orang tuanya rizkinya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, usahanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebunnya panennya banyak. Ini jangan kaget. Mungkin ini asbab daripada anaknya ngaji di pondok ataupun ngaji di rumah. Maka dengan berkat membaca Al-Quran, maka rezeki kita Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan. Rezeki kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tahajud. Tahajud dengan sholat tahajud. Maka dengan kita menjaga sholat tahajud, Masya Allah, sebetulnya banyak keuntungan sholat tahajud. Tapi dengan kita menjaga dengan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rizki kita. Bahkan di dalam keutamaan sholat tahajud itu kan, salah satu ciri-ciri orang solihin adalah dia menjaga sholat tahajud. Maka kalau kita istiqomah menjaga sholat tahajud, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu rizki kita. Itu yang kelima, sholat. Hati-hati. Jangan mengira, alah
aku era sholat ya sugih. Jangan mengira seperti itu. Maka dengan kita menjaga sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki kita. Bahkan di dalam hadis katakan, barang siapa yang menjaga sholatnya 5 waktu dengan cara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin dari 5 alam. Menjaminnya di 5 alam. Nah, insya Allah besok akan saya jelaskan bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Maka ini hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah sedekah. Nah, kalau orang-orang ahli dunia itu nabung pangkal kaya, tapi kalau orang beriman sedekah pangkal kaya. Maka dengan sedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rezeki kita. Bahkan di dalam Al-Qur'an katakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan menjadi 10. Nah, kalau kita sedekah 1, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan 10. Nah, maka yakin gak yakin, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti nanti di akhirat. Itu yang kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan silaturahmi. Nah, maka dengan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rezeki kita. Nah, ini keutamaan silaturahmi. Di dalam fadilah silaturahmi dijelaskan, barang siapa menjaga senantiasa bersilaturahmi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan umurnya, akan ampunkan dosa-dosanya, bahkan akan dibukakan pintu rezekinya, bahkan akan diberi sakinah. Ini silaturahmi. Maka selanjutnya yaitu saum atau puasa. Saum, puasa. Maka dengan puasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rezeki kita. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua total baru berapa? 8. Salah ngitung, astagfirullah. Jadi yang pertama takwa, tawakal, tilawah, tahajud, terus sholat, sedekah, silaturahmi, saum atau puasa. Nah, 8. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 dakwah. Nah, dakwah nih, jangan sepelekan dakwah nih. Dengan kita mengajak kepada Allah, ad'u ilallah, menyeru kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rezeki kita. Maka jangan heran ketika orang berdakwah kan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rezekinya, bahkan daripada tidak disangka-sangka. Yang ke-10, yang ke-10 adalah zikir. Nah, ini zikir adalah Masya Allah, ada kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai. Maka dengan zikir nih Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rezeki kita. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ke-11 adalah dengan doa. Nah, doa. Dengan doa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan pintu rezeki kita. Yang ke-12 adalah da'ubatu nikah. Nah, nikah ini penting. Barang siapa dia menikah berarti dia telah mengikuti sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengikuti sunnah Rasulullah, maka di dalam surga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikah. Kalau nikah kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau tidak menikah, maka kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Yang ke-13 adalah kerja. Jadi kerja ini nomor terakhir. Maka jangan kita mengira kalau kita kerja maka akan mendapatkan uang. Bukan hanya kerja aja yang bisa mendapatkan uang. Dengan takwa bisa mendatangkan uang, dengan tawakal bisa mendatangkan uang, ya kan? Itu dengan tilawah bisa mendatangkan uang, dengan sholat tahajud bisa mendatangkan uang, dengan sholat bisa mendatangkan uang, dengan silaturahmi, dengan sedekah, dengan puasa, dengan dakwah, dengan doa, zikir, bahkan nikah pun bisa mendatangkan rezeki. Yang terakhir adalah dengan kerja.
Alhamdulillah diri saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan yang mendengarkan. Semoga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Mungkin kurang lebihnya demikian. Kita sempurnakan majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.